Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, dilema, keputusan yang sulit. Tapi dia adalah yang terbaik untuk kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Pastikan kamu ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Eight of Pentacle, ada Seven of Wands, ada Ten of Swords, ada The Magician, dan di sini juga ada Five of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan bisa saja, atau tentang siapa saja. Oke, dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Pentacle. Saya melihat di sini ada dilema ya. Ada dilema dalam hidup kamu saat ini atau dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Memilih sesuatu hal yang mungkin berat saat ini. Tapi saya melihat di sini kamu akan lebih merasakan ya, akan lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Saya melihat meski keputusan atau pilihan kamu ini akan ada resikonya, akan ada konsekuensinya. Tapi di sini kamu berani. Kamu berani untuk bertindak. Kamu berani untuk melangkah. Meski di sini saya melihat ada jurang, tapi penting juga untuk kamu berhati-hati. Artinya ini adalah resiko. Tapi kamu sudah memikirkan hal itu. Kamu sudah memikirkan dampak dari apapun yang akan kamu putuskan di sini. Baik ini dalam sebuah hubungan, atau dalam pekerjaan, atau dalam karir, bisnis, selalu akan ada resiko dari setiap apapun yang akan kamu putuskan. Oke, ya mungkin saya merasakan di sini dalam hubungan ya. Dalam hubungan ada yang membuat kamu kayaknya perasaan kamu mau, tetapi ya mungkin logika atau pikiran kamu itu menolak. Artinya ada perbedaan di sini. Oke, antara hati dan logika. Tentang ya di sini ada seseorang kayaknya. Ada seseorang yang muncul ya, ada seseorang yang muncul di hadapan kamu. Bisa dikatakan dia kayaknya punya masa lalu yang mungkin ini tidak baik ya, masa lalunya. Itulah hal yang membuat kamu mungkin dilema tentang masa lalu yang pernah dia lewati dulunya. Artinya ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang semua yang bisa saja terulang ya, tentang masa lalunya. Ada seseorang yang mungkin di sini punya masa lalu yang tidak baik, yang mendekat ke kamu atau yang muncul di hadapan kamu. Tapi perasaan kamu mengatakan ini adalah yang terbaik. Oke? Ada rasa nyaman, ada rasa damai yang kamu rasakan di saat kamu bersama dengan dia. Meskipun
terkadang pikiran kamu menolak ya, logika kamu menolak bahwa dia adalah yang terbaik, tetapi perasaan nggak bisa dibohongi. Artinya ada kebahagiaan yang kamu rasakan saat kamu bersama dia. Artinya ini adalah keputusan yang sulit ya. Artinya kamu dihadapkan dengan pilihan yang mungkin sulit atau dilema. Tapi kayaknya ini adalah yang terbaik untuk kamu. Setiap orang berhak punya masa lalu, setiap orang berhak melakukan atau pernah ya melakukan sebuah kesalahan dulunya. Tapi yang dilihat adalah kedepannya, oke? Kedepannya bagaimana cara dia meyakinkan atau memperjuangkan kamu. Apakah kamu merasakan perubahan itu ada di dalam dirinya atau tidak? Tentunya kamu yang paling bisa merasakan ya, yang paling bisa tahu apakah dia terbaik atau tidak untuk kamu. Terlepas apapun yang terjadi di masa lalunya. Karena seseorang yang punya masa lalu buruk itu tentunya berhak punya masa depan yang bahagia di saat dia sudah menanamkan hal yang positif dalam dirinya, melakukan perubahan dalam dirinya. Oke, ada harapan, ada keinginan dalam dirinya untuk merubah situasi atau keadaan itu menjadi lebih baik. Ya, meskipun butuh proses ya di sini saya melihat butuh waktu juga untuk kamu lebih bisa meyakinkan perasaan kamu atau lebih menyatukan antara hati dan logika kamu ya untuk bisa menerimanya. Tetapi kembali lagi, semua keputusan, semua pilihan itu ada di tangan kamu. Kamu yang berhak ya. Oke, kamu yang berhak memutuskan, yang tahu apakah ini membuat kamu bahagia atau tidak. Tapi ingat, setiap orang berhak punya masa lalu, tapi berhak juga untuk punya masa depan yang baik. Oke, tidak semua orang punya masa lalu yang baik ya. Oke, ada orang yang mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi dari kesalahan itu dia belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki kehidupannya. Oke. Ada juga yang mungkin punya masa lalu yang baik, tetapi masa depan yang tidak baik. Artinya selalu ada perubahan dalam setiap orang. Oke. Ada Ten of Swords. Saya melihat kayaknya ada beban ya yang ada dalam pikiran kamu saat ini. Ya mungkin ada tekanan juga, belum lagi mungkin dari keluarga, dari pihak keluarga, atau mungkin dari teman atau orang-orang yang dekat sama kamu, untuk penting untuk kamu lebih mempertimbangkan, untuk lebih menasehati, untuk lebih bisa mempertimbangkan mana yang terbaik, mana yang tidak, agar kamu tidak salah dalam memutuskan, agar pada akhirnya tidak membuat kamu dalam penyesalan. Oke, apalagi mungkin di sini ada omongan-omongan orang yang nyakitin perasaan kamu ya. Ada penilaian-penilaian orang yang pada akhirnya membuat kamu sakit hati pada akhirnya. Akhirnya itu membuat kamu terbebani, membuat kamu menjadi gelisah, galau. Oke? Dan sulit untuk kamu mengambil keputusan. Atau mungkin memang ada beban dari masa lalu kamu atau dari masa lalu dia yang belum terselesaikan. Oke, dan mungkin sebaiknya sama-sama menyelesaikan ya, agar hubungan ini saling nyaman. Tidak ada lagi masa lalu yang mungkin sama-sama pada akhirnya membuat kamu saling bertengkar nantinya. Oke? Ada The Magician, dan saya melihat di sini nggak ada yang nggak mungkin ya tentang sebuah perubahan, tentang sesuatu hal yang mungkin kamu rasa tidak yakin atau tidak mungkin, itu bisa saja menjadi mungkin. Keajaiban bisa saja datang dalam kehidupan kamu. Oke, tentang ya mungkin tentang seseorang yang kamu temukan atau bertemu dengan seseorang yang benar-benar mampu merubah kehidupan kamu. Artinya kamu berani untuk mengambil keputusan, berani untuk memilih, karena ternyata ada hal yang luar biasa yang akan kamu dapatkan di sini. Oke, keajaiban bisa datang kapan saja, oke, di mana saja. Jadi jangan pernah berprasangka buruk ya. Jadi tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Ya mungkin benar-benar seseorang ini dikirim untuk kamu ya bisa merubah kehidupan kamu terlepas apapun masa lalunya. Karena mungkin saya melihat tidak hanya satu atau dua yang mendekat sama kamu.
ada beberapa yang dekat sama kamu, tetapi pada akhirnya ya kembali lagi, kamu yang nantinya lebih merasakan. Akan ada seseorang yang benar-benar mampu membuktikannya, membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Meskipun dalam keputusan yang sulit, karena mungkin bisa saja kamu melihat semua sama baiknya, tapi kembali lagi ya, kamu akan lebih tahu sosok seperti apa yang paling kamu butuhkan. Tidak hanya melihat dari penampilan luarnya saja, tetapi lebih melihat bagaimana cara dia memperlakukan kamu, bagaimana cara dia mempersiapkan masa depan untuk kamu, ya tentunya harus realistis ya dalam sebuah hubungan. Artinya kamu sudah mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena nggak mau menyesal lagi, nggak mau gagal lagi dalam sebuah hubungan. Oke, kita lanjut. Di sini ada embrace the flow of life, ada focus on the positive. Di sini ada honor your feeling, dan di sini juga ada go, will, dan ada attend to detail. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu berusaha untuk menjalani kehidupan, mengikuti arus kehidupannya, tapi tetap melakukan yang terbaik, tetap melakukan hal yang positif. Artinya kamu tidak memaksakan. Kamu tidak memaksakan, ya mungkin kamu butuh waktu, butuh waktu, butuh proses untuk bisa lebih meyakinkan hati dan pikiran kamu bahwa ini adalah yang terbaik. Tentunya itu sangat wajar, karena mungkin kamu tidak mau salah. Kamu jadi saat ini lebih melindungi, memproteksi diri kamu, lebih selektif dalam memilih. Jangan sampai seseorang ini hanya keinginan sesaat ya, hanya ambisi saja, yang pada akhirnya di saat kamu sudah memberikan perasaan kamu, cinta kamu, justru dia mengkhianati kamu, dia membohongi kamu. Kamu nggak mau hal itu terjadi. Jadi saat ini kamu sepertinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, penuh dengan pertimbangan, karena kamu lebih berhati-hati, kamu lebih selektif dalam memilih apapun ya dalam kehidupan kamu. Tapi fokus ya untuk hal-hal yang positif saat ini. Hilangkan kegelisahan atau pikiran-pikiran negatif, ya mungkin wajar, terkadang ada rasa cemas, ada rasa takut, itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi kembali lagi, jangan biarkan hal-hal negatif itu justru menghambat langkah kamu untuk bangkit atau bahagia. Karena jika kamu tidak berani, jika kamu selalu dihantui dengan rasa takut, maka kamu tidak akan dapatkan apa-apa. Karena di saat kamu memberanikan diri, di saat kamu berani untuk melangkah, bisa saja hal yang luar biasa akan kamu dapatkan. Jadi tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Meskipun terkadang ada kegagalan, ada jatuh bangun, ada penyesalan, tetapi hal-hal seperti itulah yang membuat kamu jadi lebih paham lagi, lebih tahu lagi apa yang harus kamu hindari dan apa yang terbaik untuk kamu. Banyak hal ya yang di sini yang pada akhirnya bisa membuat kamu lebih mengintrospeksi diri ya, mengevaluasi, karena banyak hal yang pernah terjadi dulunya, atau mungkin beberapa kali gagal dalam hubungan atau dalam rumah tangga, dan gak mau mengulangi kesalahan yang sama tentunya, tapi tidak juga bikin kamu menutup diri ya. Tentunya kamu berhak juga untuk kembali merasakan kebahagiaan, tapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Kamu lebih bersikap lebih tenang saat ini, lebih tenang, lebih fokus terhadap hal-hal yang positif, karena saya melihat kamu ternyata masih punya harapan, masih punya keinginan, dan hal itulah yang membuat kamu kuat ya. Tapi saat ini kamu lebih detail, ya mungkin kamu lebih waspada, kamu lebih hati-hati untuk kedepannya. Berusaha untuk ngikutin arus kehidupan, yakin di saat yang tepat, di momen yang tepat, Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik.
seseorang terbaik akan muncul di hadapan kamu. Oke, dan pada akhirnya kamu benar-benar yakin dan percaya bahwa ini adalah yang kamu butuhkan, sosok yang kamu butuhkan. Meski terkadang sulit ya untuk memutuskan, tapi apapun nantinya keputusan kamu, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, tetap berpikir positif. Jangan pernah menyalahkan apapun yang pernah terjadi dulunya. Yakin kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih baik akan kamu dapatkan di saat kamu mampu untuk mengendalikan kekhawatiran kamu dan mampu untuk membuka diri terhadap sesuatu hal yang terbaik ya. Karena pada akhirnya kamu mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu dalam memilih sesuatu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat atau menghibur untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang galau, atau dalam memutuskan sulit ya, dalam memutuskan atau dilema, atau masih belum bisa memutuskan. Ada hal yang mungkin mengganjal dalam hati dan pikiran kamu. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa menghadapi apapun ya, situasi atau kondisi dalam kehidupan kamu. Yakin semua akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!